Kabar HN yang tengah sakit parah kini sudah tersebar ke keluarga dan rekan terdekatnya lewat situs portal berita dan video konversi setelah ia memberikan klarifikasi kepada wartawan. HN menghampiri Yunwoo, namun tiba-tiba dirinya mengalami halusinasi seperti berada di sebuah gurun lavender. Ini sebagai pertanda penyakitnya kembali kambuh. Tak lama ia pingsan. Yunwoo segera membawa HN ke rumah sakit. Seluruh keluarga Queen dan keluarga baik kini sudah tiba di rumah sakit. Mereka sangat cemas melihat keadaan HN. Sunhwa yang selama ini tak peduli kepada putrinya, kali ini ia adalah orang yang sangat terpukul mendengar kabar ini. Bomja dan Crash berpapasan di rumah sakit dengan Sehee ketika akan menjemput ketua Hong. Kini aksi mereka telah diketahui oleh Sehee. Keduanya dikeluarkan secara paksa dari lift. Tak ingin menyerah begitu saja, Bomja segera menaiki tangga darurat menuju ruangan untuk melihat keadaan ayahnya. Namun ia tak diizinkan untuk masuk. Bomja memohon-mohon dan meminta maaf atas perbuatannya kepada Sehee di masa lalu. Hal ini ia lakukan agar dirinya bisa diizinkan untuk masuk menemui ketua Hong. Ia akhirnya diizinkan masuk setelah Sehee menyetujui jika Bomja akan berlutut padanya. Bomja menangis terseduh sambil memeluk ayahnya, sambil berteriak kepada Sehee. Ia mengingatkan jika kini Sehee tak punya kuasa lagi kepada ayahnya karena ketua Hong kini telah siuman. Namun saat Bomja ingin melapor polisi dan mengkonfirmasi kepada ketua Hong terkait Sehee yang membuat celaka dirinya, ketua kehilangan memori dan tak bisa memberikan pernyataan apapun. Dokter menyampaikan jika hasil dari CT scan HN mengalami pembengkakan otak angkut. Sel tumor sudah menekan jaringan di sekitarnya dan meningkatkan tekanan intrakarnial. Sunhwa marah karena ia kecewa kepada Yunwoo yang telah merahasiakan keadaan HN dari mereka. Setelah cukup tenang, dokter memberitahu seluruh keluarga Queen jika HN menderita penyakit tumor ganas yang sulit untuk diobati. Sunhwa sangat terluka dan menangis sejadinya setelah mendengar kabar ini. Begitupun dengan Bomjun. Sementara ketua Hong didiagnosa mengalami demensia vaskular akibat pendarahan di otak. Hal ini membuatnya sulit mengingat dan berpikir rasional. Namun ada kemungkinan ia bisa pulih dari penyakitnya. Atas beberapa sikap kasar dan tak peduli Sunhwa terhadap putrinya selama ini, ia begitu menyesal dan tak tahu harus berbuat apa. Sementara Yunwoo dengan setia berada di sisi HN untuk menemaninya sepanjang malam. Pagi-pagi sekali Daehee menelpon Ansong dan memohon untuk menyuruh anak buahnya membawakan obat untuk Sochul. Ia khawatir saat Sochul mendengar kabar HN, gangguan kecemasan dan stresnya kembali kambuh. Ansong kesal, Daehee menghubunginya karena hal sepele. Ia mengancam akan membiarkan Sochul mati dan membunuhnya. Di balik itu, Sochul menduga jika penyakit HN disebabkan oleh jimat yang ia miliki. Jimat itu dipercaya dapat melemahkan energi HN. Sochul terkadang tak mempercayainya, namun ia selalu ingin lebih kuat dari kakaknya. Yunwoo kemudian menenangkan dan memeluk Sochul. Tak lama dari itu, HN siuman. Melihat adiknya yang menangis terseduh, HN meminta maaf atas semua perbuatan kasarnya selama ini kepada Sochul. Melihat sikap kakaknya yang berubah, Sochul panik dan menganggap pikiran HN sedang terganggu. Sochul kemudian keluar untuk memberitahukan HN yang telah sadar kepada keluarganya. Yunwoo mendapatkan pernyataan cinta manis dari HN. Ia merasa tak pernah memperlakukannya dengan baik. Yunwoo telah bertahan cukup lama di sampingnya. Ia meminta agar Yunwoo tak merasa bersalah dan menyesal atas keadaannya saat ini. HN menganggap jika dirinya tak akan bertahan lama. Semua itu ia katakan hanya ingin memastikan Yunwoo mengetahui perasaan ia yang sesungguhnya. Yunwoo mengatakan jika ia telah berdoa sepanjang malam untuk HN. Ia tak akan melakukan apapun selain banyak menangis, minum miras dan tidur di jalanan jika HN benar-benar pergi. Ia berharap HN tak mengatakan hal sembrono lagi di depannya. Seluruh keluarga berkumpul di ruang perawatan setelah mengetahui HN telah sadar. Sunhwa merasa terluka dan tak tahan jika melihat kondisi putrinya. Ia memutuskan untuk tak melihat HN dan menenangkan diri di lorong tangga. Ia merasa bersalah karena selama ini selalu melampiaskan amarahnya atas kehilangan salah satu putranya kepada HN. Bahkan di saat HN selalu ingin dekat dan menggenggam tangannya, ia selalu menolak dan mengabaikannya. Ia benci dengan sikap tersebut. Sunhwa merasa jika penyakit dan rasa stres yang dialami putrinya, semua ini akibat perbuatannya. HN mendengar ungkapan tersebut. Ia meminta agar ibunya berhenti untuk menyalahkan dirinya.
Ketika ditanya apakah HN merasa kesakitan, HN menjawab jika ia memang terkadang merasa sakit. Sonhwa meminta maaf berulang kali. Bagaimanapun ia tak akan pernah bisa kehilangan putrinya. Mereka berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Grace mengkhianati keluarga Queen dan kini kembali memihak Sehee. Dengan penjagaan yang ketat, ketua Hong kini dibawa kembali ke kediaman oleh Sehee. Para eksekutif perusahaan juga telah terlihat berkumpul di kediaman itu. Sehee menegur mereka karena telah lalai mencegah An Song menyembunyikan ketua Hong, bahkan membiarkannya mengadakan konversi pers. Publik kini sudah marah. Sehee memerintahkan untuk menyerahkan semua draft sebelum diberikan kepada An Song dan menyuruh tim humas untuk datang esok pagi. Publik kini telah bersimpati dengan manajemen sebelumnya, bahkan mengkritik kepemimpinan An Song. Para investor awal marah akibat jatuhnya harga saham. Ada rumor mengatakan jika mereka akan membuat kemitraan umum. An Song menekan pengacara pribadinya untuk mencari semua dana gelap ketua Hong. Namun satu hal yang pasti adalah Presiden Bank Investasi LCC Labuan Malaysia yang mengelola rekeningnya telah menarik dan mengirim dana tersebut. Diketahui dana gelap itu telah ditarik sebesar 900 miliar. An Song berencana untuk mengutus anak buahnya untuk melakukan investigasi ke Labuan. 다음부터 빨리 찾아요. Duguan membawa Bom Joon ke restoran kalguksu. Duguan berharap agar ia bisa menjaga diri dan makan dengan baik. Bagaimanapun Bom Joon akan menjadi pilar untuk menguatkan istri, putra, dan putrinya. Ia harus menegakkan kepala dan kuat demi keluarganya. Ketarsna membacakan artikel jika publik kini menganggap jika HN mencintai mantan suaminya karena mengungkapkan penyakitnya untuk menyelamatkan Yunwoo. Sekretarisnya meminta HN untuk tak mencemaskan atas semua tanggapan publik. Yang lebih penting sekarang ialah HN harus segera kembali ke Parasia Queen. Di balik itu, Yunwoo menertawakan HN karena ia benar-benar terganggu dengan semua rumor aneh tentang mereka di portal berita. HN muak saat melihat orang-orang memperhatikannya. Ia menganggap jika semua orang kini sedang mengasihani keadaannya. Agar tak salah paham, ia ingin supaya Yunwoo menunjukkan kasih sayang untuknya. Ketika di depan publik, saat semua orang menatap mereka, Yunwoo mengabulkan permintaan itu. Ia menatapnya dengan penuh cinta, bahkan merangkulnya dengan penuh kasih sayang. An Song menemui HN. Ia membujuknya untuk kembali ke perusahaan dan tinggal di rumahnya. HN tahu jika An Song sedang kesulitan menghadapi media dan para investor awal yang sedang menuntutnya. Apalagi saham An Song tak akan cukup untuk meredam investor yang ingin membuat kemitraan umum baru. Di samping itu, An Song menyatakan perasaannya yang sudah ia pendam sejak lama kepada HN. Namun HN tak peduli dan tak ingin tahu tentang ungkapan itu. HN telah memutuskan hubungannya sejak lama dengan An Song. Awalnya ia bersyukur atas bantuannya di saat kesulitan, namun justru ia adalah dalang di balik seluruh masalahnya. Sebelum pergi, An Song berpapasan dengan Yunwoo. Ia memfitnahnya ingin mendapatkan warisan atau hal lain dari HN karena mereka kini telah kembali bersama. Kesabaran Yunwoo telah habis. Ia lantas memukul An Song dan memperingatkan jika ia akan selalu bersama dengan HN dan tak akan pernah meninggalkannya. Broker yang bersekongkol dengan An Song kini meminta perlindungan karena ia akan dituntut oleh Yunwoo terkait kontrak ganda atas penipuan investasi tanah. Secara tak langsung, hal tersebut akan membuat posisi An Song juga tak aman. Yunwoo dan HN tengah berdiskusi terkait perebutan kembali perusahaannya. Ia tahu jika dana gelap ketua Hong masih belum ditemukan oleh An Song. Dana gelap ketua Hong selama ini disembunyikan di negara Swiss, lalu berpindah ke 3 cabang, dari Singapura lalu ke Moldova dan Kepulauan Virgin. Mereka membuatnya seolah-olah meminjamkan uang ke Moldova, lalu Singapura yang menjamin utang Moldova. Ketika Moldova mengumumkan tak bisa membayar hutangnya, Kepulauan Virgin akan mengajukan gugatan gagal bayar. Dengan itu mereka akan menuntut Singapura yang memberi jaminan. Begitu semuanya selesai, maka dananya akan sulit untuk terlacak. Mereka akan terus mencuci uangnya dengan cara itu. Dan pada akhirnya dana itu akan dikirim ke Bank Labuan di Malaysia. Yunwoo mengetahui semua hal itu dari beberapa orang yang telah mengabdi untuk Queen selama 30 tahun. Mereka tak ingin perusahaan Queen hancur begitu saja. 안녕하셨죠? Yunwoo telah ditekan dan difitnah karena membocorkan informasi pelanggan VIP ke perusahaan kompetitor. Tak lama Yang Ki dan kedua rekannya datang untuk membela Yunwoo atas tuduhan tersebut.
Yang Ki menemukan keanehan karena identitas Yunwoo sempat dihapus pada tanggal 28 Juli. Pernyataan pihak SDM tak meyakinkan dan menuduh salah satu bawahannya yang mengakses data Nartama. Yunwoo lantas dituduh sebagai orang yang menggelapkan dan menandatangani data tersebut. Yang Ki menolak tuduhan itu karena pegawai biasa tak akan bisa mengaksesnya. Ia meminta autentikasi atas semua dokumen kepada mantan kepala forensik mengenai ukuran dan detail tanda tangannya. Ia menduga jika tanda tangan itu telah diduplikat. Yang Ki mengancam jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen, mereka bisa dipenjara selama 3 tahun. 형만 있습니다. 3년 이하의 징역. Langsung memerintahkan Song-woo untuk melenyapkan Yunwoo karena ia terancam akan menggagalkan seluruh rencananya. Sementara itu, Yunwoo meminta rekan-rekannya untuk meneliti semua berkas yang ia punya terkait seluruh dana gelap yang pernah disimpan oleh Ketua Hong saat di Swiss. Ia mendapatkan semua berkas itu dari HN yang ia terima dari sekretarisnya tempo lalu. Yunwoo bertekad untuk mencari dana gelap tersebut sebelum An Song menemukannya. Melihat beberapa barang di kamarnya, Ketua Hong samar-samar mulai mengingat memori masa lalunya. Sehi mengetahui ini dan memaksa Ketua Hong untuk mengungkap dana gelap yang telah ia sembunyikan. Di sisi lain, Bomja merasa terpikat saat melihat ketampanan Yongsong. Yongsong lalu sadar sedang diintip. Ia kemudian menghampiri Bomja dan memberikannya sekantong murbe. Bomja tersentuh dan tersenyum malu karena merasa jika ia sedang merayunya. Di samping itu, tampak Mingsun dan Bong E terlihat sedang diawasi dan dipotret oleh orang misterius. Seluruh keluarga baik dan Queen berkumpul makan malam di sebuah restoran untuk merayakan kepulangan HN. Mereka akan memastikan HN bisa menjaga pola makannya supaya sel darah putihnya cepat meningkat. Mereka lalu begitu menikmati makan malamnya dan saling bercengkrama satu sama lain. Selesai membersihkan diri, HN meminta bantuan kepada Yunwoo untuk mengeringkan rambutnya dengan sebuah hair dryer. Ia berharap Yunwoo bisa melakukan hal manis itu untuk selamanya. HN menceritakan jika ia terkadang kehilangan beberapa memorinya dalam sesaat. HN awalnya tak percaya saat dokter mendiagnosa ia akan kehilangan ingatan. Mungkin situasi terparahnya, ia perlahan akan kehilangan kemampuan sensorik dan kesulitan bicara. Ia menduga jika semua hal itu akan terjadi sesuai dengan urutan. Ia tak mampu membayangkan kejadian mengerikan tersebut. Namun HN berharap saat itu terjadi, Yunwoo selalu berada di sisinya. Sochul meminta Yuntae mengajarinya untuk bertinju. Ia berharap dengan kemampuannya itu bisa balas dendam dan melindungi keluarganya. Ia diajari 2 keterampilan dasar. Namun dengan stamina Sochul yang lemah membuat ia sempat ragu saat melakukannya. Grace diundang ke Yongduri oleh Yunwoo. Mereka dan keluarga Queen berdiskusi terkait dana Ketua Hong yang diduga kini telah berada di Korea. Perusahaan cangkang telah meminjamkan uang kepada 5 perusahaan investasi di Korea sebelum ditutup. Di balik itu, keluarga Queen merasa ragu kepada Grace. Grace meyakinkan jika ia sebenarnya tak berkhianat. Ia memberikan sebuah rahasia jika Direktur Jin telah menyewa gudang 1,65 hektar di Provinsi Gyeonggi. Karena dana itu diduga berada di lokasi tersebut. Mereka akhirnya pergi ke Gyeonggi dan berpura-pura menyamar sebagai pedagang grosir yang membutuhkan sebuah gudang. Grace menjadi pemimpin untuk menintrusikan penyamaran mereka. Mereka menargetkan beberapa lukisan seni yang diduga sebagai penyembunyian dana gelap tersebut. Proses pencarian itu rupanya cukup sulit untuk dilakukan. Saat HN sedang istirahat, ia salah melihat wajah An Song sebagai Yunwoo. Ia lalu ikut pulang dengannya. Tak lama Yunwoo berusaha membuntuti mobilnya. Yunwoo mampu menghentikan mobil An Song. Di balik itu, saat HN melihat Yunwoo tengah keluar dari mobil di depannya, ia akhirnya menyadari jika pria di sampingnya adalah An Song. Namun An Song segera mengunci mobilnya agar HN tak keluar. Kilas balik, kemunculan beberapa berita mereka yang sempat beredar ternyata ialah ulah dari An Song. Yunwoo awalnya tak peduli dengan semua artikel itu. Namun ketika ada pihak yang menjelekkan HN, ia marah dan ingin segera menuntutnya. Nah, sekian dulu untuk episode 11-nya ya Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kode Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.